wabarakatuh. Merhaba. Balik lagi di channel Fadiah Muksen, dan di video kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik dalam menghadapi wawancara beasiswa Turki Berselari. Dan kali ini saya tidak sendirian. Tada. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Marta Sulistianingsih. Kali ini saya yang akan menanyakan apa saja sih yang ditanyakan ketika wawancara Turki Berselari ya. Oke, jadi gimana Mbak Marta? Oke, nah yang paling basic nih ya, kita ingin tanyakan sebenarnya ketika wawancara itu apa saja sih yang harus dipersiapkan? Nah, biasa itu udah ada hari, tanggal, dan jamnya, dan juga tempatnya di mana kayak gitu. Oke. Jadi seperti biasa ya, basic aja. Jadi datangnya lebih awal kayak gitu kan. Datang lebih awal, berdoa, kemudian jangan lupa juga minta ridho orang tua. Dan juga perhatikan pakaian yang teman-teman gunakan. Jangan pakai yang terlalu berlebihan, dan juga jangan make up yang menor atau berlebihan kayak gitu. Dan juga jangan lupa cek kembali semua dokumen atau berkas, karena pada saat wawancara Turki Berselari itu kita harus membawa semua dokumen-dokumen asli, baik itu paspor, ijazah, sertifikat, dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti ketika wawancara itu kita harus memperhatikan penampilan juga ya. Iya. Penampilan seperti yang ya semi formal lah, Dia biasanya watch dari cover lah. Ya kalau saya kemarin pakai gamis hitam, dan juga pakai blazer hitam, dan pakai jilbab segitiga biasa, bukan jilbab yang dililit-lilit kayak gitu. Masih ya. Nah, oke, kita move ke pertanyaan nih. Sebenarnya ketika wawancara itu apa aja sih yang ditanyain seputar calon awardee nih yang ditanyain untuk beasiswa? Oke, jadi sebelum kita move ke pertanyaan ya, jadi biasanya nanti kan teman-teman bakal menunggu di lobby kayak gitu, di mana tuh para kandidat lain itu akan menunggu juga. Jangan pernah masuk ke dalam ruangan sebelum ada aba-aba atau dipanggil. Misalkan ya, dipanggil gitu, oke, next Fadiah Muksen kayak gitu, itu baru kita boleh masuk. Sebelum dipanggil, walaupun itu giliran teman-teman, nah misalkan saya habis Mbak ini, itu saya ya gilirannya ya, nggak boleh kita masuk dulu. Jadi tunggulah sampai benar-benar dipanggil kayak gitu. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada beberapa cerita bahwa ada orang-orang yang saking antusias gitu kan, saking antusiasnya, karena habis ini giliran dia langsung masuk nyelonong kayak gitu, dan akhirnya dia dibentak kayak gitu, dan seketika ya down. Itu ngedown ya. Jadi walaupun Hmm. teman-teman waktunya masuk, tapi kalau misalnya belum dipanggil jangan masuk terlebih dahulu. Oke, tunggu dipanggil baru masuk. Oke, ketika sudah dipanggil nih kan, terus habis itu kita masuk itu ketok pintu dulu kan, ketok. Terus habis itu, oke, jangan lupa ucapkan salam. Nah, karena orang Turki itu biasanya mayoritas Islam, jadi boleh assalamualaikum atau good afternoon, good morning ya, terserah, yang penting salam kayak gitu kan. Terus habis itu kita masuk, dan habis itu nanti, dan jangan pernah duduk sebelum dipersilahkan duduk. Karena itu untuk attitude sih ya. Mungkin ini hal-hal kecil, etika ya. Hal-hal kecil tapi bernilai besar mungkin ya. Jadi mungkin nanti mungkin nanti ada kan yang nilainya sama kayak gitu. Si A sama si B nilainya sama, tapi yang mana kita mau pilih? Mungkin nanti akan diingat, oh ya ini attitude-nya lebih baik, mungkin ini aja gitu. Mungkin ini tips-tips kecil kayak gitu ya. Hal-hal kecil. Nah, kemarin saya itu tidak dipersilakan duduk. Jadi tok assalamualaikum gitu. Mereka cuma diem aja gitu. Habis itu gimana tuh? Jadi inisiatif sendiri kayak gini. Excuse me, may I sit here? Oke, permisi, bolehkah saya duduk di sini gitu. Ketika mereka sudah bilang, oh oke, of course kayak gitu. Boleh, udah dipersilakan duduk, baru kita duduk kayak gitu. Kemudian duduk kayak gitu ya, imajinasi ya kita lagi di sana ya. Duduk habis itu duduk dengan tegap. Oke, saya duduk dengan tegap. Duduk dengan tegap. Habis itu tenang ya, jangan rusuh ya, jangan gelagah gelogoh kayak gitu. Jangan rusuh, duduk dengan tegap, senyum kayak gitu terus, dan biasanya tuh keluarin semua berkas yang kita bawa kayak gitu kan, terus habis itu kasih ke interviewer. Nah, setelah itu biasanya baru kita ditanya kayak gitu. Nah, kali ini kita beralih ke pertanyaan nih. Ketika pertama kali ditanyain, itu apa sih yang ditanyain sama interviewernya? Oke, jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi wawancara itu sebenarnya bagaimana cara kita membawa agar dialog itu atau wawancara itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Karena biasanya tergantung pada mood interviewer ya. Jadi kalau orang yang tidak pandai membawa suasana, akhirnya suasananya jadi flat dan jadi tegang gitu ya. Jadi gimana cara kita membawanya? Jadi biasanya yang paling sering ditanya ini, kemungkinan besar ya yang paling sering ditanya pada awal adalah biasanya kayak gini, please introduce yourself atau tell us about yourself. Oke. Jadi pertanyaan ini adalah seketika kita dengar, oke, tolong perkenalkan diri. Oke, itu sangat gampang, perkenalkan diri. Nama saya ini, asal saya dari sini, hobi saya ini, terus habis orang tua saya kerjanya ini, saya anak ini, bla bla bla. Oke, jadi biasanya orang kan jawabnya seperti itu. Oke. Saran dari saya, jangan pernah menjawab seperti itu. Jangan jawabnya flat. Kenapa? Ya karena
semua informasi itu udah ada di CV. Kan Oke. CV teman-teman udah ada tuh, namanya siapa, bapaknya siapa, kerjanya apa. Iya. Jadi jangan pernah mengulang apa yang ada di CV gitu. Dan untuk pertanyaan ini, sebenarnya ini pertanyaan mengecoh ya, ceritakan tentang Perkenalan diri itu ya, Anda, itu termasuk yang mengecoh perkenalan. ya? Oke, jadi kalau saya kemarin cara jawabnya kayak ini. Pertama nama, kemudian asal, dan educational background atau kita sekarang kuliah di mana, sedang kayak ambil kesibukan pendidikan, apa dan gitu juga ya. akademik atau non akademik experience kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini ya. Misalkan nama saya Fadia Muksen, biasa dipanggil Fadia, dan asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur itu, nah enaknya kayak gini. Kalau misalkan kita asalnya dari suatu pulau yang terpencil atau apa gitu, 3T ya gitu. oh ya 3T lah, 3T, dan kita bisa menonjolkan kekurangan pulau tersebut untuk menarik perhatian para interviewers. Misalkan kayak gini. Oke, contoh nih. Nama saya Fadi Muksan, asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Jadi Nusa Tenggara Timur itu adalah pulau paling ujung di timur Indonesia, dan itu pulau kecil atau remote area, pulau terpencil yang di sana mendapatkan peringkat nomor 3 untuk pendidikan, tapi dari bawah. Oke. Jadi seperti itu langsung interviewernya, oke, 3 dari bawah. Berarti rendah banget dong tingkat pendidikannya. Itu kan sudah menarik, memancing perhatian. Kita mancing viewers perhatiannya kayak dari gitu. itu tadi ya, tempat kita berasal. Terus habis itu untuk educational background, sekarang saya kuliah di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, jurusan pendidikan agama Islam kayak gitu. Dan juga jangan lupa pada saat perkenalan ini sangat penting untuk menyebutkan aktivitas teman-teman atau pengalaman teman-teman. Tapi jangan dengan nada menyombongkan diri. Misalkan kayak gini. Branding ya, waktunya branding. Ya, Gimana branding nih self, caranya? tapi jangan berlebihan dan jangan kayak sombong gitu. Misalkan sekarang saya mahasiswa akhir di Universitas Islam Indonesia. Saya aktif di organisasi kemahasiswaan dan juga saya aktif di lembaga bahasa dan bla bla bla. Saya senang mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan dalam negeri maupun luar negeri kayak gitu, pernah mengikuti. Nanti biasanya ditanya, "Oh ya, kamu emang pernah ikut apa di luar negeri?" kayak gitu. Ya, saya sudah pernah ke Turki kayak gitu. Saya ikut conference di sana. Terus habis saya sudah pernah ke Thailand ikut ini dan bla bla. Pokoknya ceritakan semua apa yang teman-teman lakukan selama kuliah gitu. Nah, ini untungnya orang yang berorganisasi ataupun orang yang berprestasi di bidang akademik atau di perkuliahannya. Ataupun kalau nggak dua-dua itu biasanya yang berbau sosial. Misalkan dia tuh volunteer di sini, volunteer di sana. Jadi yang penting ceritakan semua apa yang teman-teman kerjakan di sana, dan nanti dari itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, "Oh, kamu kemarin di Turki ngapain?" kayak gitu. "Ini saya." Jadi kan ada buktinya kan, sertifikatnya. "Ini kemarin saya ikut conference tentang pendidikan di sana." "Oh ya, di mana tuh Turkinya?" dan bla bla bla. "Oh, kamu udah pernah ke Thailand?" "Oh, kamu udah pernah ke sini." Dan biasanya kan itu kita juga bawa paspor ya. Terus dilihat-lihat, "Oh ya, udah pernah ke sini." Jadi dari situ kita memancing mereka untuk bertanya. Kayak gitu. Nah, bayangkan ya kalau misalkan teman-teman tidak pernah ngikut Ikut kegiatan apapun. Jadi cuman kupu-kupu alias kuliah pulang kayak gitu kan. Jadi selama kuliah ngapain aja? Saya kuliah kayak gitu. Kuliah terus habis itu pulang. Nah, bagus-bagus kalau ada kupu-kupu itu punya ini ya, punya prestasi. Jadi punya prestasi, mungkin juara ini juara itu. Nah, kalau udah kupu-kupu nggak punya prestasi, apa yang harus diceritakan sama interviewers? Jadi ya itu sih sarannya palingnya dari sekarang. Misalkan teman-teman masih semester awal atau semester pertengahan, baru masuk nih, banyakin kegiatan yang bermanfaat atau yang berfaedah gitulah, organisasi atau apapun lah, komunitas atau apapun yang teman-teman suka gitu. Yang penting itu berfaedah gitu, atau volunteer atau kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat. Karena nanti pas di interview itu sangat penting sih. Oke. Untuk Jadi nanya-nanya. sebenarnya interview ini ngalir ya. Sebenarnya ngalir, apa yang kita jawab gitu. Sebenarnya ngalir tergantung apa yang kita jawab, dan dari situ mereka bertanya. Nah, kalau teman-teman flat terus cuman kayak gitu dan tidak menimbulkan interest para interviewer, mereka nggak mau nanya dan sebagainya. Udah kayak kan? gitu-gitu doang kayak gitu loh. Jadi ya itu sebenarnya yang penting jangan gugup aja sih. Kalau gugup tuh wes hilang semuanya gitu. Yang penting cerita sama teman kayak gitu ya. Yang cewek-cewek jangan mentang-mentang yang interview cowok tuh Cowok jadi deg-degan gitu ya. Oke, no please, be relax kayak gitu. Mungkin itu sih kalau untuk introduce self. Yang penting nama, asal, kemudian educational background, dan jangan lupa academic or non academic experience kayak gitu. Oke, lebih ke cerita ya. Jadi sekali lagi, jadi perkenalan itu nggak ngulang dari CV ya. Kita menceritakan kelebihan yang kita dapatkan selama perkuliahan. Tapi dengan cara yang sewajarnya. Itu untuk branding self sih. Tapi jangan, "Saya ini ketua ini, saya ini pernah." Oh no, bukan ya, big no buat kayak gitu. Jadi malah di blacklist ya nanti gara-gara. Jadi ceritanya yang santai itu ya. Setelah dari introduce yourself nih, pertanyaan apa lagi yang muncul?
setelah itu? Oke, jadi biasanya habis introduce self. Jadi kan nanti kalau Turki Berselari itu kan di mana-mana kita daftar online ya. Memang hanya bisa didaftar secara online. Dan kita kayak punya formulirnya dan kita bawa saat itu. Dan mereka juga punya si interviewersnya di laptop itu kan ya. Jadi nanti kan memang pada saat formulir online itu udah ada, kita disuruh buat tesis plan atau rencana studi di sana. Nah, sekarang mau lanjut ke jenjang S2, kita tuh udah disuruh buat plan tesisnya, rencana studi ketika S2 kayak gitu kan. Nah, jadi kan kemarin banyak banget ya yang nanya gimana sih cara buat rencana studi ya, padahal gitu. Nah, gimana kalau kita belum pernah ke Turki sebelumnya? Gimana kalau kita belum pernah ke luar negeri? Kita buat tesis tuh sama aja ya kayak buat skripsi. Oke, jadi untuk cara menyusun tesis ya. Jadi kan pertama kan kalau menyusun skripsi juga sama. Kita cari permasalahan gitu. Nah, masalahnya kita nih permasalahan apa? Ini kan di luar negeri dan kita belum pernah ke sana. Mungkin ada teman-teman yang mungkin belum pernah, ada yang udah pernah, mungkin ada yang belum pernah kan ya. Oke. Jadi ya untuk membuat tesis tuh pertama adalah kita harus cari permasalahan yang sama atau selinear dengan jurusan kita. Misalkan ya, saya kan jurusannya pendidikan agama Islam. Otomatis permasalahannya tidak jauh-jauh dari pendidikan ataupun agama Islam. Dan yang kedua harus selinear dengan negara yang kita tuju ataupun lingkungannya kayak gitu. Pertama selinear dengan jurusan dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, contoh tesis rencana studi saya. Nah, itu apa kemarin tuh? Jadi kayak gini, jadi kan Turki, kita lihat negaranya Turki. Satu-satunya negara di dunia ini yang ada dua benua sekaligus itu cuma Turki di dunia ini kan. Jadi dia tuh punya dua benua, Asia dan Eropa. Nah, dan dia lebih kepada Eropa sih ya daripada Asia ya, budayanya lebih kepada Eropa. Dan jadi maksudnya intinya Turki itu di Eropa gitu. Nah, dan biasanya orang-orang Eropa itu ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, tapi beda sama di Turki. Turki itu mereka pakai bahasa Turki. Oh gitu. Nah, mereka tidak pakai bahasa Inggris as first language. Jadi mereka tetap bahasa ibunya bahasa Turki. Sama kayak Indonesia. Pakainya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya permasalahan ya. Kenapa di Turki ini nggak pakai bahasa Inggris padahal mereka kan Eropa. Nah, kayak apa hubungannya sama jurusanku kan, jurusan pendidikan agama Islam itu kan tentang bahasa. Nah, kalau kemarin saya ambilnya kayak gini. Jadi analisis perspektif mahasiswa yang jurusannya agama di Turki terhadap bahasa Inggris sama pengaruhnya terhadap kelulusan TOEFL atau IELTS. Kenapa saya angkat permasalahan seperti itu? Kan ditanya kemarin, kenapa kamu angkat permasalahan kayak gitu? Ya karena gini, sebenarnya bahasa Inggris tuh, saya tanya ini, sebenarnya bahasa Inggris tuh penting nggak sih? Iya penting, kata interviewer ya penting kayak gitu. Karena bahasa Inggris tuh bahasa internasional dan bla bla. Iya jelas, dan dibutuhkan di semua dunia ya. Dan sekarang juga kita lagi interview pakai bahasa Inggris, kemarin ceritanya kayak gitu. Nah, orang-orang sekarang tuh orang-orang yang jurusan latar belakangnya agama Islam itu biasanya lebih mengutamakan bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Karena mereka berpikir bahasa Arab itu bahasa Arab itu bahasa agama, bahasa akhirat dan bla bla bla. Tapi tidak menutup ya kemungkinan dan juga tidak menutup realita. Kalau sekarang realitanya orang-orang tuh berdakwah pakai bahasa Inggris. Contohnya saja Zakir Naik kayak gitu. Dia tuh dakwahnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu juga dibutuhkan untuk berdakwah, tapi orang-orang sekarang itu sebagian besar orang yang berlatar belakang jurusan agama, mereka tuh tidak mau mempelajari bahasa Inggris karena anggapnya bahasa Inggris tidak penting. Padahal bahasa Inggris itu penting juga loh, penting untuk berdakwah. Contohnya misalkan kita sering keluar negeri ya. Nah, untuk komunikasi juga iya. Kita sering keluar negeri tuh sering banget ditanya, ini apa kayak gitu, ini hijab kayak gitu kan. Hijab terus ini buat apa? Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa jelasin. Jadi ringkasnya bahasa Inggris tuh penting buat mahasiswa yang berlatar belakang jurusan agama. Nah, kenapa saya ambil permasalahan seperti itu di Turki? Karena saya yakin mahasiswa juga di Turki sama kayak mahasiswa yang berlatar belakang jurusan agama di Indonesia. Mereka tidak peduli sama bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu penting untuk berdakwah kayak gitu. Dan kenapa juga saya ambil permasalahan kayak gitu di Turki? Karena di Turki itu emang mereka nggak ngomong bahasa Inggris. Nggak banyak ya, termasuk di perkuliahan kayaknya Turki. Nah, di perkuliahannya itu orang Turki itu ngomongnya pakai bahasa Turki, bahasa pengantarnya kayak gitu ya. Kecuali mungkin internasional programnya. Jadi sama aja kayak Indonesia gitu. Jadi kayak gitu. Terus jangan lupa lampirin datanya juga untuk memperkuat suatu permasalahan. Kemarin saya udah research ya datanya ya. Jadi berarti data lu di internet aja bisa. Sebelum kita mikirin studi plan, kita harus research terlebih dahulu. Iya, research jadi permasalahannya apa kayak gitu. Turki itu kayak gimana sih? Terus mereka permasalahannya apa? Baru kita menentukan tesis gitu ya tipsnya. Jadi kan kemarin saya udah research ya. Jadi berdasarkan data yang aku ambil di internet itu ya. Tapi datanya emang valid kok. Jadi Turki itu termasuk dalam 3 paling bawah negara di Eropa yang yang mayoritas penduduknya nggak bisa bahasa Inggris. Padahal di Eropa itu. Padahal itu di Eropa. Makanya kan itu memperkuat lagi permasalahan saya. Ini ada data kayak gini nih.
orang-orang Turki tuh nggak bisa bahasa Inggris, sebagian orang ya, bukan semua, jangan bilang semua orang, nanti Sebagian. interviewernya tersinggung. Jadi sebagian orang itu nggak bisa bahasa Inggris, padahal mereka Eropa, dan bahasa Inggris sebenarnya penting bagi semua orang di semua jurusan, apapun pekerjaannya, termasuk pendidikan agama Islam. Kenapa saya ambil pendidikan agama Islam ya? Karena lebih sering tuh orang-orang yang pendidikan agama yang nggak peduli tentang bahasa Inggris gitu. Jadi ya kayak gitu, kayak jelasin kayak gitu. Pokoknya harus selinier sama jurusan, selinier sama negara atau lingkungan, dan juga harus diperkuat dengan data. Karena kalau tidak ada data itu hanyalah opini semata kayak gitu kan. Itu untuk membuat future plan. Walaupun kita belum pernah ke sana loh sebelumnya. Oke, beralih dari studi plan tadi. Terus pertanyaan yang muncul selebihnya itu mungkin apa lagi nih? Pertanyaan Nah, selanjutnya. abis studi plan kayak gitu kan, jadi kayak orang-orang tuh ngangguk-ngangguk. Oh iya kayak gitu. Terus dia tanya lagi, have you ever do this research before gitu? Kamu udah pernah nggak melakukan penelitian ini kayak gitu, kayak ngotot gitu kan? Udah pernah, tapi di Indonesia, karena kebetulan skripsi saya juga tuh judulnya persis seperti itu, tentang mahasiswa PAI pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia kayak gitu. Oh ya, terus gimana gitu hasilnya kayak gitu? Ya hasilnya seperti itu, memang kebanyakan mahasiswa PAI itu kurang bahasa Inggrisnya, padahal bahasa Inggris itu penting buat mereka berdakwah dan bla 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 kayak gitu kan ya. Oke, jadi kayak dia tuh udah mulai terpancing dan tertarik kayak gitu loh. Terus habis itu dia tanya kayak gini, kamu yakin nggak kamu bisa ngelakuin penelitian ini di Turki? Ini kan bukan di Indonesia, ini kan di Turki. Saya yakin. Jadi jawablah dengan tegas gitu. Ya? Saya yakin, walaupun nggak yakin ya, tapi yakin sih, yakin. Saya yakin. Kenapa kamu yakin kayak gitu kan? Ya yakin karena Turki itu mirip dengan Indonesia. Mereka nggak pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Mother language. Turki dan Indonesia sama, English as foreign language. Pertama itu kan. Yang kedua, saya yakin orang di seluruh dunia ini yang notabene latar belakang jurusan agama tidak terlalu banyak yang peduli sama bahasa Inggris. Jadi saya yakin dimanapun saya melakukan penelitian ini pasti akan berhasil. Dan termasuk di Turki, apalagi Turki mirip sama Indonesia untuk English as foreign language-nya ya. Untuk bahasa pengantarnya kayak gitu. Jadi oke kayak gitu kalau kamu yakin. Udah. Berarti studi plan itu pertama teman-teman harus research, harus diperkuat datanya, dan kalau misalnya teman-teman punya skripsi yang berhubungan hampir sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya ya, dan itu bisa dikembangin ketika teman-teman studi di Magister Turki kayak gitu. Ya, betul. Nah, beralih ke pertanyaan itu, selanjutnya pertanyaan apa lagi nih yang muncul setelah 3 pertanyaan itu? Yang paling sering muncul tuh biasanya dia ini tanya kayak gini, what will you do after you study in Turkey? Itu pasti ya biasanya selalu future ditanyain. plan, rencana ke depanmu. Nah, orang-orang paling sering menjawab pertanyaan seperti ini dengan kayak gini. Oke, setelah saya pulang dari Turki, saya akan pulang ke Indonesia dan mengabdi untuk negara saya dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bla 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 gitu. Oke, jadi jawabnya itu jangan basic-basic kayak gitu. Jadi semua orang juga bisa, pulang saya mengabdi. Pasti mengabdi ya. Itu apa kayak gitu. Terus gimana nih cara untuk menjawab future plan itu jawabnya dengan fokus ya. Fokus dan spesifik. Jadi jangan jawab general kayak tadi, saya mengabdi untuk negara saya. Ngabdinya gimana? Kayak gitu. Apa gitu ya. Jadi jawabnya fokus dan spesifik kayak gitu. Jadi ada realisasinya tuh kayak gimana, sama korelasinya sama jurusan yang kita punya. Nah, kalau saya kemarin jawabnya kayak gini. I have 2 plan. Saya tuh punya 2 rencana. Short term plan, jadi rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang. Itu kan spesifik kan ya. Emang rencana jangka pendeknya apa gitu. Untuk rencana jangka pendeknya saya ingin pulang ke Indonesia dan mengabdi untuk universitas saya, yaitu untuk di Universitas Islam Indonesia ya, dan menjadi dosen atau pengajar di sana ya, sambil melanjutkan studi S3 saya kayak gitu kan, untuk menjadi gelar apa sih S3 ya? Profesor ya? Profesor saya itu rencana jangka pendek. Dan rencana jangka panjang saya setelah dan itu kan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang saya setelah saya selesai di mengabdi dan selesai kuliah di S3, karena ya di tempat saya di NTT itu, kenapa saya tidak mau kuliah di tempat saya? Karena di tempat saya nggak ada S3-nya, S2-nya nggak ada, S1-nya baru 1 kayak gitu ya. Jadi utarakan kayak gitu. Saya akan pulang ke kampung halaman saya yang tadi saya bilang itu dia adalah kampung yang terisolir, remote area dari bawah ya. Yang pendidikannya nomor 3 dari bawah di Indonesia. Saya akan pulang ke sana dan mengaplikasikan apa yang saya dapat di Turki. Karena di sana, karena ini korelasi dengan jurusan ya. Saya kan jurusan pendidikan agama Islam nih di Turki. Karena di sana mereka itu mayoritasnya adalah non-muslim. Di sana
Dia bilang, emang di sana nggak ada muslimnya? Ada, tapi sedikit, berapa persen katanya gitu. Sampai tanya persen ya? Sampai tanya persen, saya kurang paham, tapi yang pastinya di sekolah saya, satu kelas itu adanya yang muslim itu dari satu kelas cuma 2 orang. Jadi ketika kita pelajaran agama, kita cuma main aja di musola, dan ya udah kayak itu kalau gurunya nggak masuk. Jadi saya akan ini menerapkan ilmu-ilmu saya, ilmu-ilmu pendidikan Islamnya itu di kampung halaman saya, yang mana dia itu emang bener-bener kampung yang ini minoritas yang minoritas muslim. Jadi ya menerapkan ilmu itu kayak gitu. Jadi dan juga mengkaderisasi. Jadi misalkan saya udah nggak ada gitu, atau saya pergi kemana, jadi ada di situ kader penerus yang bisa melanjutkan usaha-usaha saya ini. Misalkan untuk membuat komunitas keagamaan atau apa kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan jurusan kita kayak gitu. Oke, berarti tadi itu untuk ditanyain kontribusi ya. Setelah ini kamu mau apa sih sebenarnya? Ya, jadi fokus kita dan spesifik. Harus menjelaskan secara fokus dan spesifik. Oke, setelah itu apa lagi pertanyaan ini kira-kira? Oke, kalau saya kemarin kan cuman itu doang sih ya yang ditanya ya. Tapi yang paling terakhir nih sarannya ya, tipsnya ya. Kan biasanya nanti kalau udah selesai kemarin dia bilang gini, oke, finish gitu. Finish gitu. Dan biasanya terakhirnya mereka tuh tanya kayak gini, oke, Fadia, do you have any question kayak gitu. Oke. Biasanya orang tuh paling sering bilang, oke, no, thanks. No, thank you gitu ya. Nah, ini kesempatan. Jangan pernah bilang no. Bilang aja yes. Oke, I have a question. Jadi itu tuh kenapa kita harus bertanya, untuk menunjukkan rasa tertarik kita gitu loh sama beasiswa ini, atau sama orang yang tanya interviewnya gitu. Jadi kalau saya kemarin tanya kayak gini, if I pass this scholarship, jadi misalkan kalau misalkan aku lulus beasiswa ini, boleh nggak misalkan untuk jenjang S3 nanti, aku apply lagi untuk beasiswa ini. Nah, itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita sangat interest banget sama beasiswa ini. Terus langsung dijawab kayak gini, oh of course you can kayak gitu. Atau misalkan teman-teman bisa tanya yang lain, misalkan teman-teman sering keluar negeri ya, di Indonesia ya, ikut conference kayak gitu. Tanya aja, nanti kalau misalkan saya sudah di Turki dapat beasiswa Turki Brussels ini, saya boleh nggak ikut-ikut kegiatan conference yang kayak saya lakukan di Indonesia kayak gitu. Itu kan secara tidak langsung branding self, dan juga tanya kan untuk aktif di perkuliahan. Kayak tanya-tanya aja kayak gitu. Pokoknya yang pasti kalau misalkan ada tanya, do you have any question? Jangan pernah bilang no. Ada kesempatan mereka, apakah kamu yang bertanya, kita harus jawab, ada kita pengen pertanyaan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita nggak pengen tanya ya, sebenarnya kita tahu. Sebenarnya kita tahu kalau tahun depan tuh misalkan udah lulus masih bisa apply lagi. Pasti bisa lah ya. Cuman tanya aja kayak gitu, namanya juga interview ya. Tapi jangan tanya kayak gini, jangan tanya nanti kalau misalkan saya lulus saya boleh pindah jurusan nggak? Saya boleh pindah universitas? Oke, no. Jadi jangan tanya kayak gitu. Udah dikasih terus kok dia nggak tahu diri lagi kan ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Nanti kan banyak tuh yang tanya, nanti kalau misalkan saya lulus ini saya boleh nggak pindah jurusan? Misalkan ya dia tuh taruh di formulirnya jurusannya ekonomi, tapi padahal dia tuh maunya manajemen karena salah pilih. Ini saya kan taruhnya ekonomi ya, nanti boleh nggak saya pindah manajemen? Ya malas lah orang kayak gitu. Jadi jangan pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang annoying ya, menyebalkan kayak gitu. Jadi tanyalah yang menunjukkan bahwa teman-teman itu memang benar-benar interest sama beasiswa ini atau sama negara itu atau apalah kayak gitu. Nah, dari banyaknya pertanyaan, Fadia sendiri punya saran nggak sih? Kalau untuk tips wawancara ya, yang penting wawancara itu ya jangan gugup ya. Tidak memungkiri ya, orang-orang semua tuh pada masih gugup ya. Tapi ya kalau misalkan wawancara teman-teman itu pinter, udah siapin semua apa, udah prepare, jadi saya harus jawabin ini. Tapi kalau bener-bener nanti pas di ruangan bener-bener gugup, nanti akan blank semua, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi maksudnya jangan terlalu, kuncinya itu jangan percaya diri aja. Jadi intinya kayak gini, kalau saya kemarin saya ini ikut wawancara dan saya tidak harus lulus ini, setidaknya saya sudah mencoba untuk ikut ini. Lulus dan tidak lulusnya itu adalah kehendak Allah. Nothing tulus. Karena banyak banget yang pokoknya aku ikut ini, aku tuh harus lulus gitu. Jadinya dia nervous dan nggak tahu lagi mau jawab apa. Jadi santai aja, semuanya mengalir kayak ngobrol biasa. Dan pokoknya jangan ambis. Emang sih orang semua ambisi ya, pengen lulus, tapi jangan terlalu ambisius. Pokoknya kalaupun saya tidak lulus itu jalan Allah, saya lulus itu pun jalan Allah kayak gitu. Jadi untuk hasilnya serahkan pada Allah. Kita tuh hanya ini aja ya, proses kayak gitu. Pokoknya itu aja sih. Jangan berharap yang terlalu lebih. Kita berharap tapi kita hanya bisa berdoa. Sembari berusaha, berusaha sambil berdoa. Dan jangan putus asa. Ingat tadi kalau misalnya ingin wawancara jangan nervous. Mungkin itu aja ya buat tips dan trik menghadapi wawancara Turki Bruslari. Mungkin sampai itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.